Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Nuh ayat 13, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Nabi Nuh alaihi salam yastankiru ala qaumi wa ya'jabu kaifa la yahabuna Allah wa 'alamata. Beliau menganggap aneh kepada masyarakatnya dan merasa heran mengapa mereka ini tidak juga mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka yakin bahwa mereka itu asal mulanya diciptakan dari tanah, kemudian diciptakan dari sperma, lalu sperma bertemu dengan sel telur menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, kemudian memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menghubungkan dengan makhluk ciptaan yang lain, yaitu ruh. Wa hakadha yatanaqalu bihim min halin ila halin hatta al-harami wasyaykhuha. Begitulah proses kejadian manusia dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain, kemudian manusia dilahirkan sampai manusia menjadi tua renta. Itulah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qaulihi ta'ala, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak pula mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kamu sudah meyakini ketika manusia itu diciptakan memiliki proses yang asal mulanya dari tanah, kemudian dari sperma bertemu dengan sel telur, kemudian menjadi alaqah berubah menjadi mudghah memiliki bentuk tubuh manusia, lalu dihubungkan dengan ciptaan yang lain. Tidak lama kemudian manusia dilahirkan. Setelah dilahirkan memiliki perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain, sampai manusia itu menjadi tua renta. Wa aylan wajjaha anbarahum ila qudratillahi fi khalqis samawati wal kawakibis sayyara. Nabi Nuh alaihi salam juga menjadikan mereka berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada penciptaan langit dan benda-benda yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sebab mereka percaya bahwa langit itu memiliki beberapa lapisan. Langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki keserasian. Lalu mengapa mereka tidak juga mendapatkan keagungan Allah, kebesaran Allah?
kebenaran Allah sehingga mereka meyakini bahwa Allah adalah zat yang wajib disembah, sehingga mereka meyakini ajaran Nabi Nuh serta ajakannya itu merupakan ajaran yang benar. Lidza yaqulullahu ta'ala, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Jadi Nabi Nuh menceritakan tentang masalah proses kejadian manusia. Nah, mereka meyakini manusia itu dilahirkan memiliki proses yang panjang. Tidak serta-merta manusia itu memiliki di dalam wujud keberadaan tanpa dilalui oleh sebab-sebab sebelumnya. Kemudian mereka diingatkan tentang penciptaan langit, karena mereka meyakini langit yang diciptakan itu serasi. Lalu mengapa mereka tidak juga mendapatkan kebenaran, tidak melihat kebenaran, tidak juga meyakini bahwa ajaran-ajaran Nabiullah Nuh alaihissalam itu diimani oleh mereka. Ta'ammalu wa tadabbaru khalqas samawati wa itqaniha wa nizamiha alladhi yadullu ala wujudis sani'il hakim. Mereka diajak untuk berpikir tentang penciptaan langit. Langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serasi. Langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tanda-tanda keagungan serta kebesaran penciptanya. Wa taqaddama mithluhu bil ayat ats-tsalitsah min suratil mulk. Kejelasan serupa juga sudah dijelaskan dalam ayat ketiga surat Al-Mulk. Fi qoulihi ta'ala, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, sehingga langit itu memiliki wujud keberadaan yang serasi. Al-Quran mengajak manusia untuk berpikir terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama as-samawat. As-samawat disebutkan di dalam Al-Quran seakan memberikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan langit. Maka Al-Quran mengajak manusia berpikir terhadap ciptaan Allah yang berupa langit ini sebagai sifat secara khusus, dan mengajak berpikir kepada ciptaan selain langit itu bersifat secara umum. Mengapa seperti itu? Karena penciptaan langit menunjukkan kesempurnaan Dia, keagungan Dia, sehingga siapapun saja penglihatan ketika melihat langit itu menjadi lemah, melihat langit menjadi silau, melihat langit itu menjadi tercengang. Wa huwa yatahadda bi kamalihi kamalan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak berpikir kepada manusia supaya manusia melihat langit, karena Dia hendak menunjukkan bahwasanya Dia adalah zat yang sempurna. Yaruddul basara ajizan kalilan mabhuran madhusyan.
Manusia diperintahkan agar supaya manusia melihat langit, ternyata mata manusia itu silau, mata manusia lemah, dan manusia dalam keadaan tercengang. Itulah yang menunjukkan keagungan dia, kebesaran dia. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Ciptaan Allah selalu serasi, menunjukkan keagungan dia, menunjukkan kebesaran dia. Maka langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki bentuk wujud yang sempurna. Tanakulun wa adamu tanasubin wa ata birrahmani maqam al-lamiri ta'ziman wa idanan bi anna fi khalqihinna rahmatan wa in'aman bimanafi'a syatta. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengajak manusia supaya manusia berpikir dan manusia tidak melihat kekurangan ketika dia menciptakan langit, dan langit itu selalu serasi. Kemudian dia menyebutkan zatnya sebagai Ar-Rahman. Atara fi khalqir rahmani. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan zat Ar-Rahman min tafawut, sesuatu yang tidak seimbang. Ar-Rahman disebut secara khusus ta'ziman karena dia adalah zat yang maha agung. Oleh karena itu dia harus disembah. Waliqaulihi ta'ala sabbih isma rabbikal a'la wa fid tsaniyah fasabbih bismi rabbikal 'azim. Maka tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Dia adalah zat yang sempurna secara mutlak. Dia esa di dalam zatnya, sifatnya, af'alnya, dan asma'nya. Lalu Ar-Rahman disebut secara khusus bi anna fi khalqihinna rahmatan wa in'aman bimana fi asyadda. Penciptaan alam semesta, penciptaan langit itu semata hanya sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagai suatu nikmat yang tidak terhingga, sehingga keberadaan dia mewujudkan aktivitas, mewujudkan kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada alam ciptaan atau kepada manusia secara khusus. Falaisa hunaka khalalun wala naqsun wala tirabun. Langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki khalal, tidak ada cacat, naqs, tidak memiliki kekurangan, ittirab, tidak menunjukkan ciptaan itu ada kejanggalan. Akan tetapi langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Farji'il basara, maka lihatlah berulang-ulang. Seakan ayat ini mengajak manusia berpikir, kemungkinan engkau melihat sekali saja engkau tidak melihat kekurangan Dia. Lihatlah untuk yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya. Kemungkinan
kamu akan melihat suatu kekurangan pada ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farji'il basara, maka lihatlah langit itu berulang-ulang. A'idhu muta'ammilan fis sama' wa tanasubiha wa nidhamiha. Wanzur marratan ukhra litta'akkudi wat-tasabbudi, supaya kamu melihat berulang-ulang sambil merenungkan langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keserasian, memiliki keteraturan, dan selalu diperintahkan farji'il basar, supaya kamu melihat berulang-ulang litta'akkud wat-tasabbud, supaya kamu yakin bahwa penciptanya itu agung, penciptanya itu besar, penciptanya itu al-ma'bud, dialah zat yang wajib disembah. Kalau fakta sudah memberikan bukti seperti itu, lalu mengapa kamu ini tidak mengakui bahwa zat yang wajib disembah itu adalah Esa, dan agama yang diturunkan oleh dia melalui para nabi dan melalui para rasul itu adalah agama yang benar. Kenapa kalian ingkari? Hal tara min futur, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang setelah kamu melihat berulang-ulang? Sudu'un wa khalalun wa al-waqa'a nadharuka ala syakkin au sad'in au khalalin. Setelah kamu melihat berulang-ulang, apakah kamu memiliki bukti bahwa dia itu bukan pencipta, lalu ciptaan yang diciptakan oleh dia itu memiliki kerusakan, kekurangan, retak dan lain sebagainya, sehingga kamu memiliki bukti bahwasanya dia itu bukan pencipta. Wa hal waqa'a nadharuka ala syakkin aw sad'in aw khalalin, apakah setelah kamu melihat berulang-ulang langit itu terbelah, langit itu memiliki kekurangan, langit itu tidak memiliki keserasian? Tentunya tidak. Maka itulah menunjukkan keagungan dia, menunjukkan kebesaran dia, sehingga dia adalah zat yang wajib disembah. Amma samawati sab'u faqad takallamna anha bi darbin min at-tawassu' inda tafsir al-ayah 12 min surat al-Falaq. Faqra sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna. Lalu kita menjelaskan tentang 7 langit, dan kami memberikan keterangan yang lengkap dalam penafsiran surat Al-Falaq ayat 12. Fi qaulihi ta'ala sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat At-Talaq ayat 12. Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Jadi bumi juga memiliki berlapis-lapis, sebagaimana Allah menciptakan langit itu berlapis-lapis. Nah, dijelaskan bahwa
langit bumi terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda, yang saling bertumpuk, dan persis terdapat 7 lapisan seperti yang diungkapkan Al-Quran. Yang pertama, troposfer. Kedua, stratosfer. Ketiga, ozonosfer. Keempat, mesosfer. Kelima, termosfer. Keenam, lotosfer. Ketujuh, eksosfer. Ini penemuan setelah dilaporkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu, bahwa langit itu memiliki beberapa susunan atau memiliki beberapa lapisan. Wa bi ibaratin ukhra, langit dari bumi kita, atap dari bumi kita itu memiliki beberapa lapisan. Lapisan-lapisan itu satu dengan yang lain saling berbeda, memiliki fungsi masing-masing. Begitu juga bumi. Ketika bumi itu dijelaskan, dia memiliki iklim. Iklim bumi yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan berdasarkan posisi relatif tempat di bumi terhadap garis khatulistiwa. Dikenal beberapa kawasan dengan kemiripan iklim secara umum akibat perbedaan dan pola perubahan suhu udara. Ada yang disebut tropika. Tropika adalah daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator, yaitu yang dibatasi oleh 2 garis lintang, 23 derajat setengah lintang selatan dan 23 derajat setengah lintang utara. Lalu yang kedua, subtropika adalah wilayah bumi yang berada di utara dan selatan setelah wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan balik selatan pada lintang 23 derajat setengah utara dan selatan. Jadi yang disebut tropika atau tropis itu dari khatulistiwa 23 derajat setengah lintang utara dan 23 derajat setengah lintang selatan. Ini disebut tropis atau tropika. Subtropika dari 23 derajat setengah lintang utara sampai 40 derajat lintang utara. Lalu dari 23 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Itu sudah menjelaskan iklim yang berbeda. Kemudian yang disebut sedang dari 40 derajat lintang utara berakhir sampai 66 derajat setengah lintang utara. Begitu juga dari 40 derajat lintang selatan berakhir sampai 66 derajat setengah lintang selatan. Ini sedang, artinya tidak terlalu dingin. Kemudian yang dingin, yang ekstrim kutub. 66 derajat setengah lintang utara dan 66 derajat setengah lintang selatan berakhir sampai 90 derajat lintang selatan. Jadi kalau kita hitung semuanya itu ada 7. 23 derajat setengah lintang utara, 23 derajat
setengah lintang selatan 23 derajat setengah lintang utara sampai 40 derajat lintang utara. Berarti sudah ada 3. Ditambah 23 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan 4. 40 derajat lintang utara sampai 66 derajat lintang utara 5. Ditambahkan dengan 40 derajat lintang selatan sampai 66 derajat lintang selatan 6. Kemudian yang terakhir adalah kutub al-hasil. Itulah merupakan bagian keterangan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Jadi bumi juga memiliki 7 bagian. Sebagaimana langit memiliki 7 bagian, bumi juga memiliki 7 bagian. Itu kalau diartikan perbedaan iklim. Kalau diartikan dengan perbedaan lapisan, maka lapisan bumi juga tidak berbeda dengan lapisan-lapisan langit. Ada yang dinamakan dengan litosfer, astenosfer, mesosfer, itu semua sebagai lapisan-lapisan bumi. Ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Perintah Allah berlaku padanya. Allah menciptakan alam ciptaan, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan urusannya kepada manusia. Apa yang diberlakukan oleh Allah? Yaitu syariat, agama yang meliputi perintah-perintah Allah serta larangan-larangan Allah yang diturunkan kepada para nabi, yang diturunkan kepada para wasi. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Menurut pendapat Asy-Sya'ili, semoga Allah merahmati beliau, akhbar ta'ala annahu khalaqal khalqa minas samawati as-sab'i wa man fihinna wal ardhina as-sab'i wa man fihinna wa ma bainahunna wa anzalal amra wa huwa syara'i'u wal ahkamud diniyah allati awhaha ila rusulihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan keagungan Dia bahwa Dia sebagai pencipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan yang menciptakan alam ciptaan di antara keduanya, serta fasilitas yang diadakan untuk kehidupan makhluknya memiliki tujuan. Apa tujuan Dia menciptakan alam ciptaan ini? Anzalal amra, Dia menurunkan agamanya, memberlakukan
urusannya. Berupa apa? Wa huwa syara'i'u wal ahkamud diniyah. Itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah hendak mengatur kehidupan manusia berupa agama, berupa syariat, berupa hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia melalui para nabi, melalui para rasul serta para wasi. Allati auhaha ila rusulihi. Itu semua diturunkan oleh Allah melalui para utusan litadzkiril ibad wa wi'adhihim, supaya manusia ini tidak lalai, tidak lupa, supaya manusia ini bersyukur. Manusia disebut bersyukur apabila manusia itu mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Begitu juga agama, syariat, kitab-kitab suci diturunkan untuk memberikan nasihat kepada manusia. Dalam waktu yang sama, ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesaran Dia, menunjukkan keagungan Dia, sehingga manusia berpikir, sehingga manusia menemukan kebenaran, dan manusia tidak menyembah sesuatu kecuali hanya menyembah kepada Al-Ma'bud, hanya menyembah kepada Zat Allah yang sempurna secara mutlak, allati yudabbiru biha al-khalqa kulla dzalika li ajli an ya'rifahu al-ibadu wa ya'lamu ihatata qudratihi bil asya'i kulliha. Tujuan itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala selain menciptakan alam ciptaan, alam semesta, langit dan bumi serta segala sesuatu di antara keduanya, tidak hanya diciptakan, ciptaan itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya manusia tersentuh dengan sifat Ar-Rahman, tersentuh dengan sifat Ar-Rahim. Dialah yang Maha Pemurah dan Dialah yang berjanji memberlakukan segala urusan itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Li'ajli an ya'rifahul ibadu, supaya para hamba mengenal Dia dan para hamba meyakini bahwa Dia adalah Zat yang berkuasa. Alam ciptaan diciptakan olehnya hanya semata untuk menunjukkan keagungan Dia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi atas segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi sebelum alam ciptaan itu diciptakan, dan saat alam ciptaan itu diciptakan, dan setelah alam ciptaan itu diciptakan. Ilmu tersebut tidak bertambah dan tidak berkurang. Wa idza arafuhu bi awsafihil muqaddasati wa asma'ihil husna abaduhu wa ahabbuhu wa qamu bi haqqihi fa hadhihi al-ghayatul maqsudatu minal khalqi wal amri ay ma'rifatullahi wa ibadatihi. Maka setelah manusia, para hamba mengenal kepada Dia bahwa Dia adalah Zat yang agung, bahwa Dia memiliki nama-nama yang baik, supaya para hamba menyembah kepada Zat-Nya
supaya mereka cinta kepada zatnya, supaya mereka melaksanakan hak-haknya sebagai para hamba. Maka itu sebagai tujuan dari penciptaan alam semesta, agar supaya manusia mengikuti agama syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqama bidzalikal muwaffiquna min ibadillah as-salihin wa a'rada an dzalikal zalimuna al-mu'ridun. Maka setelah bukti-bukti itu semuanya ditegakkan, maka tentunya yang mentaati perintah-perintah Allah hanya terbatas kepada hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang beriman. Lalu yang menentang, yang menolak ketika bukti-bukti itu sudah dipaparkan, sudah ditegakkan, mereka adalah orang-orang yang zalim, yang selalu menentang serta melawan agama yang telah dibawa oleh para utusan Allah, firman-firman yang dibacakan oleh mereka kepada umat manusia. Al-hasil, menurut penafsiran yang lain, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan urusannya dengan menurunkan syariat-syariatnya serta hukum-hukumnya, dan Dia Allah hendak menunjukkan tentang keagungan serta kekuasaan dirinya. Lalu tujuan itu semua supaya para hamba meyakini bahwa Dia adalah Al-Ma'bud, bahwa hukum yang harus ditaati adalah hukumnya semata, wa annal hukma lillahi, dan supaya para hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang esa, yang tunggal, yang satu, serta Dia memiliki nama-nama yang baik. Wala yakhruju an qudratihi wa ilmihi mithqalu dzarratin min syai'in fis sama'il 'ulya wala al-ardh as-sufla, dan tidak akan keluar dari kekuasaan Allah serta pengawasan Allah sesuatu apapun yang di langit al-ulya ataupun yang di bumi as-sufla. Maka segala sesuatu, sekecil atom, sekecil zarrah, itu di dalam kekuasaan Allah serta di dalam pengawasan Allah. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِحْيَاءِ الْخَلْقِ بَعْدَ إِمَاتَتِهِمْ وَبَعْثِهِمْ وَنُشُورِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ, dan supaya para hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya menciptakan alam semesta, menghidupkan kehidupan manusia atau kehidupan setelah mereka dimatikan, setelah mereka dibangkitkan, setelah mereka dikumpulkan. Itulah salah satu dari keagungan Dia, dari kebesaran Dia, dan dari ilmu Dia yang meliputi segala sesuatu. Apabila Dia sebagai zat yang menciptakan alam ciptaan dan yang menghidupkan kehidupan, maka Dia kuasa untuk menghidupkan kembali setelah manusia itu dimatikan, kemudian manusia dibangkitkan, dan manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Wa yuhibbuhu wa ya'buduhu wa yaqumu ala ta'atihi wa ta'ati rusulihi. Maka setelah bukti-bukti itu dipaparkan, supaya para hamba cinta kepada Allah, supaya para hamba hanya menyembah kepada Allah, supaya para hamba itu bertakwa kepada Allah serta mentaati para utusan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah tujuan menciptakan alam ciptaan ini. Wa wal amrul ladzi khalaqal khalqa min ajlihi. Bahwasanya dia akan memperlakukan urusan setelah alam ciptaan itu diciptakan olehnya. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi itu semua diciptakan oleh Allah supaya manusia berpikir, supaya manusia mendapatkan kebenaran bahwa pencipta itu Esa, Tunggal dan Satu, dan dia adalah zat yang kuasa serta ilmunya meliputi atas segala sesuatu. Nah, na'ud ila al-kashif wa تجبر الإشارة إلى أن قول نوح بقومه 7 سماوات يدل على أن قومه كانوا يؤمنون بذلك. Ketika Nuh alaihissalam mengajak mereka berpikir bahwa Allah telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat, ayat tersebut hendak menjelaskan bahwa kaum Nabi Nuh itu percaya bahwa langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertingkat-tingkat atau berlapis-lapis. Wa anna al-i'tiqad fis samawati as-sab'i kana fis zamanil qadim. Perlu kita ketahui, masyarakat Nuh, begitu juga masyarakat para nabi yang lain, mereka itu sudah meyakini bahwa langit itu memiliki 7 lapisan. Dan mereka yakin bahwa langit memiliki 7 lapisan, atau angka 7 itu memiliki makna yang lain selain dari memiliki arti 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 iklim yang menjelaskan tentang masalah perubahan cuaca, lalu 7 hari dalam 1 minggu, 7 benda yang mempengaruhi kepada kehidupan manusia. Dari mulai matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, Saturnus, itu semua bisa mempengaruhi kepada kehidupan manusia. Jadi angka 7 memiliki makna yang lain selain dia menjelaskan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi.